Ya, halo semua, jumpa lagi di sini Indonesian Podcast. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua yang mendengarkan dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga selalu disertai oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan sudah mendapatkan posisi yang enak untuk mendengarkan podcast ini. Karena kan kalau posisi kalian nggak enak, pasti nggak enak juga kan mau dengerin podcast saya. BTW, hari ini gua akan ngomongin soal close friend. Ya ini kalau teman-teman ngikutin perkembangan di sosmed, kan kemarin tuh sempat ada kasus yang viral tuh yang soal close friend di Instagram salah satu artis. Nah, gua tertarik bukan untuk membahas tentang dari sisi itunya ya. Gua di sini bukan untuk menggibahkan artis. Ini akun bukan lambe turah, tapi gua ingin berbicara tentang definisi teman terdekat gua. Karena kita sendiri punya orang-orang terdekat yang akan kita biarkan untuk mengetahui lebih dalam diri kita sendiri. Kan ada yang namanya temen, ada yang namanya sahabat. Jadi gua percaya lu pasti bakalan ngomong atau curhat ke sahabat-sahabat lo, atau at least si teman dekat lo ini. Lo nggak akan mungkin curhat ke temen doang, pastinya lo akan curhat ke temen dekat lo. Bicara tentang close friend sendiri ya, sahabat pertama gua itu ada di waktu gua SD. Gila, gua SD udah punya sahabat. Jadi waktu sekolah dasar tuh jika teman gue ini mendengarkan gue nggak usah sebut namanya deh. Mungkin kalau misalkan privasi kan ya gitu, jadi gue nggak usah sebut namanya. Jadi dulu itu gue waktu SD kan, kalau kalian udah dengerin podcast gue Hidup Yang Tidak Diinginkan, gue waktu SD tuh selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang. Gue dianggap cupu, selalu jadi bahan bully. Bukan cuma dibully sama teman-teman cowok gue, tapi dibully sama teman-teman cewek gue juga. Dan ya, orang ini mau menjadi sahabat gue, padahal dia juga kan maksudnya terkenal di SD gue dulu, populer. Tapi dia juga mau menjadi sahabat gue, dan gue salut dia mau berteman sama gue. Bahkan dulu ya, kalau dulu waktu gue zaman SD dulu, kan gue nggak bawa uang jajan tuh, jadi gue selalu pulang ke rumah untuk makan. Karena SD gue dulu itu deket dengan rumah gue, ya jalan kaki itu udah nyampe lah. Terus si sahabat gue ini adalah orang yang selalu mau gue ajak ke rumah gue untuk makan. Malahan ketika ada murid pindahan dan murid pindahan itu bersahabat dengan gue, dia marahin dia marahin murid pindahan itu. Dia bilangnya, lu mau ngambil sahabat gue ya? Katanya soalnya maksudnya gue udah nggak ngajakin dia lagi, tapi malah ngajakin si murid pindahan itu buat makan di rumah gue. Dan dia marah. Dia juga gini ya, gue waktu SD itu juga pernah berantem. Bukan berarti cupu nggak pernah ya, gue pernah berantem karena hal yang terpaksa. Dan waktu itu dia juga ngikutin. Emang itu ya, sahabat selalu mengikut kita kemanapun kita pergi. Jadi waktu itu kita lagi main bola, terus tiba-tiba ada anak kelas 2 SD. Kan waktu itu gue kelas 3 dengan temen gue kelas 3 SD. Terus kita lagi main bola, tiba-tiba anak kelas 2 SD ini mukulin murid pindahan itu. Jadi kan kita bertiga udah sahabat tuh, sahabat gue sama si murid pindahan itu. Terus anak kelas 2 SD ini mukulin teman gue itu, dan teman gue itu diam-diam aja. Akhirnya gue marah, gue langsung mukul si murid pindahan ini. Murid pindahan, maksudnya si anak kelas 2 ini kan dia junior ya, di bawah gue, ya pasti gue berani. Terus dia manggil teman-temannya, dan waktu itu gue dipukulin temen-temennya datang 3 orang dan langsung mukul gue sambil menyudutkan gue yang kayak, lu ngapa mukul temen gue, lo gini, lo berani nggak? Tiba-tiba si sahabat gue ini muncul dari belakang, langsung nendang salah satu orang, dan 2 orang itu langsung ngejar dia. Jadi dia lawan 2 orang, gue lawan 1 orang. Setelah dia nendang si 1 orang ini, 1 orang lainnya ikut dia, jadi 2 orang itu kejar dia, dan gue langsung mukul si 1 orang ini. Karena kan bagi gue kesempatan tuh,
Gue masih ingat siapa orangnya gue pukul, dan gue masih ingat namanya. Dan akhirnya kita diberhentikan oleh guru, dan gue sama sahabat gue dipukul. Maksudnya dipukul, kalau dulu kan dipukul tuh, dipukulin guru itu udah hal yang biasa kan untuk mendidik. Kalau sekarang mungkin itu hal yang sangat sulit ya, karena anak-anak zaman sekarang dipukulin doang sama dicubit doang sama guru udah ngelapor jadi kasus. Dulu itu kita dipukulin sampai itu penggaris kayu itu patah, kita dipukulin. Tapi dari situ moral kita tuh terbentuk. Kita jadi tahu untuk bagaimana menghargai yang lebih tua, mendengarkan guru dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kita dipukul sama guru, tapi gue sama sahabat gue ketawa-ketawa doang. Dan ya sekarang kami setelah sekolah dasar itu kami melanjutkan di jenjang pendidikan yang berbeda, tapi kami sometimes masih komunikasi, tapi nggak sesering dulu ya. Sekarang dia udah berotot men. Sahabat gue dulu ini waktu SD sekarang udah berotot, gue masih kurus men. Tapi ya gue merindukan masa-masa persahabatan gue itu dengan dia, sangat indah. Dan bicara tentang close friend ini sebenarnya menyangkut dengan circle pertemanan. Jadi maaf ya, mungkin kalian akan mendengarkan ocehan gue bukan spesialis yang akan berbicara soal kejiwaan, tapi gue bakalan curhat ya, gue bakalan sharing pengalaman gue dengan teman-teman deket gue. Begitupun juga dengan podcast yang lainnya ya, meskipun banner ini bicara tentang mental issue, love issue, family issue, ya gue akan tetap bicara itu, tapi dari sudut pandang gue dan sudut pandang teman-teman gue, dan gue bakalan nge-share dan membagikan tips-tips, tapi bukan menggali lebih dalam karena gue bukan psikolog, gue bukan psikiater, jadi ya gitu. Jadi ya lanjut bicara tentang circle pertemanan di sekolah. Circle pertemanan yang gue rasakan itu buruk tapi enak itu waktu gue SMK. Jadi SMK gue itu gue di STM, dan salah satu teman gue yang gue berteman sama dia, salah satu teman gue itu salah satu orang yang paling berpengaruh di STM, di SMK gua dulu. Dan lu berteman sama orang yang disegani, ya pasti lu akan melakukan kenakalan remaja pada umumnya. Jadi gua nggak usah bohong aja, gua dulu waktu SMK itu kan juga pernah ngerokok, bolos, bahkan upacara sangat jarang karena waktu upacara kita malah tiduran di rumah teman gue ini. Ya kita pernah manjat pagar. Pokoknya kenakalan remaja lainnya yang bisa gue lakuin. Tapi untungnya gue waktu itu nggak melewati batas yang bisa mengancam pendidikan gue, sampai gue mungkin harus tidak naik kelas atau tidak lulus. Gue nggak melakukan itu. Dan setelah gue lulus SMK, gue lanjut ke universitas, pokoknya perkuliahan yang berkaitan dengan jurusan rohani. Dan gue suka aja temenan sama mereka, membangun kenangan dengan teman-temanku ini yang di SMK. Meskipun ya mereka nakal, mereka melakukan kenakalan remaja pada umumnya, tapi mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang punya solidaritas kuat. Kebanyakan anak STM itu kurang percintaannya karena ya sedikit wanita di situ kan. Adanya satu pasti diincar banyak-banyak tuh sama semua cowok. Jadi karena dia sedikit wanita dan banyak laki-laki, solidaritasnya kuat. Seperti teman-teman gue ini, seperti circle pertemanan gue ini. Dan karena kenakalan yang gue lakukan bersama-sama dengan mereka, gue jadi punya kenangan di masa sekolah gue. Cukup masa SMP dan masa SD gue aja nggak begitu terlalu banyak kenangan yang indah. Dan gue belajar satu hal, bahwa orang-orang ini kan kelihatannya nakal, teman-teman gue ini kelihatannya nakal, tapi itu hanya dari luarnya aja. Dalam artinya itu mereka orang yang baik, mereka orang yang punya belepotan gue bicara. Orang-orang itu, teman-teman gue itu dalam hatinya itu adalah orang baik dan orang yang punya solidaritas kuat, kebersamaannya kuat, saling menolong. Kalau satu digangguin, semua bakalan turun. Itu solidaritasnya kuat loh. Ini membuatku untuk tidak menilai orang dari luarnya saja,
tetapi harus menilai juga dari dalamnya. Gue paling ngakak itu kejadian yang dimana gue bareng-bareng teman gue, kita kan mau bolos nih. Terus teman gue ini udah manjat duluan. Terus kita kan baru mau manjat nih, baru mau manjat temboknya. Pas dia sementara setengah panjat temboknya, tiba-tiba guru lewat. Terus gurunya gini langsung ngeluarin HP. Gurunya bilang, nih, saya foto lu, nih biar gue laporin lu ke kepala sekolah lu. Terus temen gue tuh apa ya, dia nutupin mukanya selalu bilang, oh jangan Bu, jangan. Tapi dia nggak turun. Terus waktu ditanyain sama guru itu, dia bilangnya, siapa itu teman kalian? Kita jawabnya, bukan Bu, kita cuma lewat doang. Anjir, maafin kita bro. Ya jadi gitulah circle pertemanan gua. Sangat seru, begitu banyak kenakalan yang kita lakukan, tapi kita tidak melupakan pendidikan kita sehingga kita bisa lulus bareng-bareng. Selanjutnya, untuk tentunya dalam circle pertemanan itu pasti ada yang namanya pertemanan toksik ya. Gua agak menjauhkan diri dari orang-orang yang toksik. Gue masih tetap berteman dengan mereka, tapi maksudnya untuk melangkah lebih jauh lagi, membiarkan mereka mengetahui seluruh diri gue, curhat kepada mereka, ngajak mereka hangout bareng-bareng gue rasa itu nggak akan mungkin terjadi, karena gue nggak melelahkan. Tahu, pertemanan sama orang yang toksik itu justru akan membuat jiwamu lelah untuk menyikapi mereka, mentoleransi perbuatan-perbuatan mereka. Jadi gue punya daftar orang yang nggak akan gue biarin untuk menjadi teman. Jadi yang pertama itu, gue nggak suka teman-teman yang suka gibah dimanapun dia berada. Karena kalau misalkan nih dalam satu circle dia gibahin si A, terus dia gibahin si B, gue percaya kalau gue nggak ada di situ, dia bakalan gibahin gue juga. Dan gue nggak suka orang yang bicarain kita dari belakang. Mending gue suka teguran yang nyata. Itu ada ayatnya di Alkitab itu. Gue suka ngutip ayat dari Alkitab itu, gue lupa di mana pembacanya. Gue suka teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau nggak salah gitu ya. Gue cek dulu lah. Takutnya gue salah. Bentar ya. Ini betul. Ini ada di Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi gue lebih suka kalau lu mau daripada lu ngomongin keburukan gue di belakang gue, mending lu kasih tahu ke gue apa keburukan gue, biar gue bisa mengevaluasinya dan memperbaikinya. Daripada lu harus ngomongin gue di belakang, ya gue gak suka aja teman-teman yang kayak gitu. Terus yang kedua adalah orang yang suka memperlakukan orang lain seenaknya, dan dia berlindung di balik kata, baperan lu, lu bawa perasaan. Jadi mungkin orang ini adalah orang yang suka bermain yang terlalu berlebihan, atau ya misalkan dia body shaming si temannya, dia melakukan jokes yang menyinggung temannya yang terlalu berlebihan, dia mainnya kasar. Dan ketika kita mau merespon agar dia sadar dengan perbuatannya yang sebenarnya tidak betul, yang tidak benar, dia justrunya bilang, baperan lu, gitu doang kok bawa perasaan. Gue kayak, ya daripada gue temenan sama lo, mending gue sendiri aja. Terus yang ketiga itu yang suka memanfaatkan kita. Jadi pas dia butuh kita nolongin dia, dan pas kita butuh dia nggak mau nolongin kita. Selalu punya 1001 alasan yang membuat dia selalu terlihat sibuk, nggak bisa nolongin. Ya udah nggak usah, karena bagi gue jelas sekali ketika gue terpojok akan sesuatu, gue prefer meminta tolong kepada teman-teman terdekat gue dulu, ketimbang gue mau minta tolong sama keluarga gue. Ya iyalah, misalkan gue lagi di jalan lagi bocor ban motornya, ya pasti gue telepon teman-teman deket gue. Dan teman deket gue itu bisa dihitung dengan jari dibandingkan teman-teman gue. Beda ya, teman sama teman dekat. Teman dekat gue itu bisa dihitung pakai jari untuk sekarang.
karena gua nggak akan membiarkan begitu banyak orang untuk masuk dalam hidup gua lebih dalam lagi. Bagaimana gua mengenal teman gua itu untuk sekarang ya, untuk sekarang karena kan gua udah malas memperluas circle pertemanan gua, karena bagi gua untuk mengenal orang lah, maksudnya kita ketika kita mengenal orang, ketika maksudnya kita mau memperluas pertemanan kita, otomatis kita harus mengenal orang lagi, mengetahui sifat jelek dan buruknya lagi, meluangkan waktu untuk membangun chemistry lagi dengan orang itu. Dan bagi gue ini seperti lo PDKT sama cewek dan gue malas aja gitu. Mending gue meluangkan waktu yang lebih dengan teman-teman dekat gue yang lama, daripada gue harus membangun lagi yang baru, belum tentu akan sesuai ekspektasi kita. Bagaimana gue mengenal teman-teman gue ya, gue mengenal mereka. Ini kayaknya pertanyaan lebih ke bagaimana gue mau membuka diri kepada teman-teman gue. Teman-teman dekat gue ya, gue akan membuka diri kepada teman-teman dekat gue ketika gue merasa bahwa mereka itu adalah orang yang bisa dipercaya lewat tindakan mereka, bukan lewat perkataan mereka. Seperti yang udah gue bahas di podcast Trust Issue, banyak orang yang gue nggak bisa percaya karena omdo doang. Omdo doang itu kan maksudnya omdo doang. Omdo itu kan udah sekaligus ya, omongan doang. Mereka nggak selalu berkata-kata bijak, share quotes di WA, di IG, tapi tindakannya tidak mencerminkan seperti itu. Dan gua nggak akan suka orang-orang yang begitu. Gue lebih suka orang yang langsung tindakan. Ya jadi gitu bagaimana gue mengenal teman-teman gue. Dan definisi teman terbaik menurut gue itu adalah teman yang dia tahu kesulitan kita sebelum kita mengatakannya kepada dia. Jadi ada satu quotes yang katanya itu dia bilangnya gini, itu gue pernah dapat di Google. Dia bilangnya seorang teman biasa mengetahui isi hatimu ketika kamu mengatakannya. Seorang teman sejati mengetahui isi hatimu bahkan ketika kamu tidak mengatakannya. Jadi teman terbaik menurut gue tuh ketika kita lagi susah dia udah tahu dan dia nawarin bantuan. Ketika kita lagi ulang tahun dia udah ngucapin duluan dan lain sebagainya, memberikan hal-hal yang positif. Jadi definisi teman terbaik itu adalah mereka yang mengenal kita 100% dan mengetahui kita 100%. Jadi mereka tidak hanya tahu, tapi mereka juga mengenal kita, siapa kita, bagaimana kita, dan seperti apa kita. Karena bagi gue sekarang itu langka sekali untuk bisa mendapatkan teman dekat yang benar-benar bisa menjadi teman bagi lo, bisa menjadi teman-teman yang berbagi bagi lo, teman-teman yang setia, teman-teman yang gak bakalan nusuk lo dari belakang. Itu semua sangat langka. Jadi kalau lo punya teman dekat sekarang yang punya semua itu, maka saran gue perjuangin, jangan lepaskan dia, karena dialah teman terbaikmu, dialah teman dekatmu. Karena tidak semua orang bisa dipercayai di dunia ini. Tidak semua orang bisa dijadikan teman, dan tidak semua orang bisa jadi tempatmu untuk berbagi. Dan ya itu aja yang bisa gue bagikan pada hari ini. Semoga lo suka. Kalau lo suka jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan salam pamit.